Oke, salam sehat semua teman-teman. Have a good day. Bersama Tape Trader 8 Opa Yusasya lagi, gitu ya. Jadi hari ini gue akan mengajari cara untuk mencari dan menganalisa saham untuk di swing dan di hold di saat market bearish ini, gitu ya. Tentunya dengan aplikasi kita yang gampang banget yaitu HQ Saham IDX, gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang nanya gitu ya, mungkin di Telegram, di chatting, di Instagram, di Facebook gitu ya. Di saat market crash ini gimana nih Om? Men-hold atau mungut saham yang benar-benar akan naik, terutama yang blue chip dan yang lain gitu ya. Banyak yang menanyakan apakah saham-saham yang crash di 2008 akan mengulangi cuannya, karena mungkin banyak teman-teman yang mendengar bahwa saham-saham tersebut memberikan cuan ratusan atau ribuan persen malah sampai saat ini gitu ya. Dan juga ada yang sudah tahu ada saham yang bagus gitu ya, turun tapi sekarang lagi terjebak sideways, yang dimana turun naik gitu ya, bolak-balik itu aja gitu ya. Ya memang saham itu membutuhkan kesabaran gitu ya, dan juga kita harus mengerti apakah saham tersebut memang benar-benar sudah naik atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman, gue akan mengajarkan cara analisa saham dan swing dan bisa kita hold selama market bearish ini dengan beberapa step gitu ya. Tentunya harus ada beberapa hal yang tentunya teman-teman harus tahu, yaitu kita harus mengetahui bahwa satu, mengenai momentumnya gitu ya. Di tanggal 24 Maret kemarin kita adalah the lowest turun yang dialami oleh IDX gitu ya, IHSG. Yang setelah itu saat ini IDX sedang mengalami kenaikan walaupun sideways gitu ya. Jadi dia sideways dulu, naik lagi, sideways lagi, kemarin sempat breakout, turun lagi dan akan mengalami sideways-nya lagi gitu ya. Nah, tentunya kita nggak akan mentradingkan saham IDX atau tidak akan berinvestasi di indeks harga sahamnya, tapi kita harus mencari saham-saham tersebut yang mana yang akan jalan gitu, atau yang sudah jalan gitu ya. Nah, teman-teman, gue akan mengajari step by stepnya, tapi sebelum gue ajarin step by stepnya, minta tolong di like dan subscribe biar tambah rame gitu ya, dan gue akan tambah semangat juga untuk kasih beberapa video tutorial atau tipsnya. Oke? Nah, again kita harus bikin checklistnya ya. Checklistnya itu sangat penting, dan kalau gue checklistnya nggak usah nggak usah ribet-ribet gitu ya. Kita lihat yang benar-benar hakiki adalah satu, dengan volume transaksi, dua, dengan kecenderungan trennya gitu ya. Nah, ini adalah dua checklist yang biasanya akan gue terapkan buat saat ini gitu ya. Tentunya ini dengan rentang yang harus kita ketahui ya. Satu, teman-teman, tadi yang seperti gue bilang bahwa market bearish, market di lowest bottom itu kemarin di tanggal 23 Maret ya, 24 Maret lah pokoknya, tanggal-tanggal segitu. Nah, dari segitu kita tarik maju ke depan, ini kalau nggak salah udah bulan Juni gitu ya. Kita tarik ke depan, berapa sih, yang mana sih yang kira-kira sudah benar-benar mantul dari rentan 3 bulan atau 100 harinya gitu ya. Yang mana sih yang benar-benar mantul gitu ya, atau sudah naik gitu ya. Kalau belum breakout, tentunya kita akan melihat bahwa dia masih sideways atau masih downtrend dan segala macam gitu ya. Jadi yang gue taruh di sini breakout dari downtrendnya adalah kita lihat dari moving average MA dari 100 gitu ya. Lalu volume adalah gue lihat bahwa yang mana sih yang mulai aktif lagi, dan yang mana sih yang mulai di mana volumenya lebih dari atas rata-rata, dan tentunya yang sangat liquid. Gue nggak akan ngambil yang benar-benar gorengan dan segala macam, karena kita berharap bahwa saham-saham tersebut akan di hold, dan kita akan bisa mendapatkan rally-nya gitu ya. Tentunya analisa ini ada kemungkinan risiko bahwa bisa salah gitu ya. Gue tetap menyarankan bahwa tetap harus ada stop loss-nya
In case kalau ada apa-apa, ada gejolak dan segala macam, stop loss itu akan memproteksi kita. Ingat, saham itu adalah market yang sangat berisiko. Teman-teman harus mempersiapkan diri, memprotek kapital kalian. Oke, kita mulai caranya saat ini. Oke, pertama gue akan masuk ke HP gue. Ya teman-teman. Jadi gue masuk ke HP gue yang ada di sini. Aduh, HP-nya muter. Muternya kebalik. Nah, ini tanggalnya sekarang gitu ya. Nah, teman-teman kalau belum punya HQ IDX, gue sarankan download dulu gitu ya. Bisa gampang ditemui di Play Store. Ya. Nah, di Play Store itu, sorry, gue gedein dulu. Nah, di Play Store itu tinggal kita cari Play Store-nya kita. Setelah dapat masuk ke Play Store, kita tinggal ketik HQ Saham IDX. Ya. Nah, karena gue udah download, tulisannya open gitu ya. Tapi kalau kalian belum download, ini bisa langsung di-download aja buat teman-teman. Nah, di sini menurut gue cukup lengkap aplikasinya dan very friendly di kantong gitu ya. Bayarnya 3 bulan dan less than 100,000 gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, dan di sini ada fiturnya macam-macam ya. Ada screener, ada lihat chart, dan juga ada cara-cara beberapa trading plan gitu ya. Kita masuk aja ke dalam ininya, teman-teman. Ya. Kita masuk, walah pusing gua ya. Ke sini. HQ. Oke. Mana tadi? Ya, kita masuk. Nah, di HQ Saham IDX ini yang tadi seperti gue bilang ada banyak macamnya, dan nanti pastinya gue akan bikinin videonya satu-satu lah. Kayak waktu dulu gue bikin video untuk bottom fishing, ada momentum dan segala macam, dan juga kita akan melakukan nantinya kalau gue sempet pre-screening pas market sebelum market tutup pakai HQ Saham IDX ya. Oke. Nah, yang di sini kita akan taruh namanya stock screener, diklik yang stock screener itu yang di atas gitu ya. Maka akan keluar seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini dipastiin dulu yang di run. Pertama adalah stop loss-nya kita taruh 5%. Oke. Lalu juga TP-nya juga kita taruh 5%. Ini buat ensure aja, tapi yang paling penting adalah yang ini. Match kriterianya harus perfect 100% match. Oke, konstituennya all. Oke. Setelah itu, setelah sudah oke, tinggal kita pergi ke paling bawah, price HCLV, gitu ya. Nah, disinilah volume berperan penting. Pertama, recent transaction-nya harus di atas 10 billion. Ya, di sini dilihat dari atas, recent transaksi harus di atas 10 billion. Oke. Lalu yang kedua adalah recent volume above 100% day average. Ya, mulai rame istilahnya gitu ya. Udah, setelah itu kita masuk ke MA cross. Ini ada yang di sebelah kiri, ada MA cross. Price versus MA. Ya, yang ini ya, break MA dan EMA gitu ya. Nah, dari sini nanti kita masuk ke sini ya, break MA dan EMA gitu ya. Lalu kita ambil pilih yang price breaking upward EMA 100. Oke. Setelah itu kita masuk yang ke run. Nah, yang penting adalah yang ini ya, perfect 100% match. Oke. Setelah perfect 100% match, kita run screener. Oke, langsung keluar hasilnya. Kita lihat bahwa ada JEPFA, JSMR yang breaking out, dan PAWON. Oke, nah kalau udah kayak begini, tinggal kita
lihat nih apa namanya di chartnya. Nah, jangan salah teman-teman bahwa dari sini yang kita lihat bahwa ini yang baru breakout, gitu ya. Masih banyak peluang yang akan belum breakout, yang price EMA-nya masih di bawah 100, gitu ya. Yang ini adalah yang just recently breakout per minggu ini, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin dengan EMA 100-nya. Taruh EMA 100-nya, nanti gua ajarin gitu ya. Taruh EMA 100 apa SL-nya di bawah EMA 100. Selama dia di atas EMA 100, you hold on. Oke, selama dia di bawah EMA 100, sekarang karena baru breakout, you hold on. Gitu ya, itu saran gua gitu ya. Again, hold on berarti di bawah EMA 100 sedikit harus dipasang SL-nya. Nah, setelah itu, kenapa gue bilang bahwa sekarang itu masih banyak kesempatan? Karena kalau gue lihat dari sini, ini akan kita ini ya, nanti kita review chartnya gitu ya. Karena kalau lo lihat di sini, gue taruh balik lagi ke break EMA-nya ini. Kalau gue uncheck yang EMA 100, ya, yang ada below di bawah EMA-nya, ya, nih di bawah EMA itu masih banyak peluangnya teman-teman. Ya, gua taruh nih ya, yang di bawah EMA 100. Nah, below EMA 100. Ya. Jadi teman-teman bisa running ini seminggu gitu ya, yang mana nih yang baru mau jalan gitu kan. Tinggal kita run. Ya. Ingat, perfect 100% match harus ya. Oke. Nah, ada 50 saham yang masih di bawah. Dan menurut gua ini adalah peluang banget kalau dia breaking out di EMA 100-nya. Ya, ada BBNI, ada BBRI gitu ya, BBN. Apakah akan lebih safe? Akan lebih safe, teman-teman. Ya, BMRI, Boga, BSDE, KAS, apalagi? BBNI, BBRA, BBTN, BMRI, Boga, dan segala macam. Ada HKMU, HMSP, LPPF, dan segala macam. Ada kurang lebih di sini ada 36-an. Ya, yang teman-teman bisa lihat. Ya, nanti bisa dimainkan lagi, tapi menurut gue itu yang ini. Oke, gue balik lagi tadi, gue ulangi lagi buat teman-teman untuk cari saham yang momentumnya oke. Tadi gue bilang pakai yang breaking upward dari EMA 100. Ya. Breaking upward EMA 100. Jempol gue kegedean. Oke, yang tadi yang price ininya harus di uncheck dulu gitu ya, jangan sampai nanti jadi keluar mix. Oke, udah. Setelah udah nanti akan keluar seperti ini JSMR P1. Jangan percaya hanya dari screener ya teman-teman, harus dicek dengan chartnya juga gitu ya. Setelah kalian tahu, dicatat JFFA, JSMR P1 ya. Setelah kita cek JSMR, One, Jeva, gitu ya. Setelah itu kita keluar, ya. Kita masuk ke namanya stock. Oke. Nah, ya, stock screener. Nah, di sini ada, ya. Tinggal kita settingin nih. Pertama, yang di stock itu kita tinggal settingin moving average-nya. Kita set SMA. Pelan-pelan ya. Nih, dari sini setelah masuk ke stock chart, lalu kita klik yang gambar setting atau roda gitu ya, moving average-nya. Lalu kita set SMA. Ya. Lalu kita taruh angkanya itu cepet. Ingat, kenapa cepet? Tadi yang seperti gue bilang adalah karena kita lihat dari downturn-nya. Downturn-nya itu adalah dari Maret tersebut atau di saat dia breakdown, low-nya ada di situ. Oke. Setelah udah selesai, ya jangan lupa di save. Oke.
maka dia akan keluar nih. Ya, IHSG-nya masih belum, tapi kita nggak lihat dari IHSG, tapi kita lihat tadi dari listnya. Oke, kita tulis di sini GSMR. Kita okein. Oke, nah keluar ya. Ini dia GSMR-nya. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa kemarin dia breaking out, sempat breakout di apa namanya false gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat bahwa dari dari SMA 100-nya itu di 3891, kalau dia bisa ditutup besok lagi di atas 4000 dan lalu dia tembus lagi dia di area-area 4100-nya, boleh diambil dan di hold. Ya. SL-nya ditaruh di mana? SL-nya ditaruh di bawah sedikit dari 3891. Ya, boleh taruh di misalnya di 36 atau 37. Oke, kalau besok dia terbang. Oke. Lalu yang satu tadi ada Powon. Ya. Nah, Powon tinggal klik play. Nah, Powon juga seperti itu, kemarin sempat ngetes, lalu dia mantul lagi. Nah, kalau misalnya dia di atas ditutup di atas 500, boleh diambil. Terus SL-nya ditaruh di mana, Om? Di 442. Ya, 400 boleh ditaruh atau 420 juga boleh ditaruh di situ. Nah, selama dia masih di atas SMA 100-nya, selesaikan gitu ya. Dibiarkan aja di hold, diswingkan gitu ya, biarkan aja dia melepas tinggi ke awan dan segala macam, diinikan. Nah, kalau sudah sudah terbang semuanya, teman-teman jangan lupa di-adjust SL-nya ke SL plus. Minimal kalau misalnya kalian ngambil di dalam hal ini adalah 500 gitu ya, taruh minimal di 500 gitu ya. So you don't lose your money. Oke. Nah, itu aja dari gua, dan sebenarnya di bot juga bisa dilakukan, tapi kalau teman-teman mau yang ada di bot, nanti boleh nanya ke gua via Japri ataupun tanya di tempatnya Pak Mansur. Oke? So, itu aja dari gua, teman-teman. Semoga bisa bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan menurut gua saham bot IDX ini sangat bagus banget ya. Dan semoga bisa membantu teman-teman. Don't forget to like and subscribe channelnya gua, dan video tutorial tips analisa saham ataupun kita membahas pre-closing atau sebelum market closing di tiap harinya ataupun di secara prodikal, teman-teman stay tune terus di channelnya gua. Oke? Tape Trader 8 user signing out. See you. Bye bye and have a good day.